Paulus menjelaskan sejumlah prinsipnya kepada jemaat Filipi. Dia lalu bagikan suatu prinsip penting. Prinsip apa yang Paulus bagikan kepada jemaat Filipi melalui suratnya? Dia bagi dua prinsip. Pertama, prinsipnya dalam menerima persembahan, pemberian atau bantuan. Dia kasih prinsipnya, ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saya sudah jelaskan pada bagian pertama. Di sini terjemahan NIV lebih bagus. Ya, dikatakan bukannya aku mencari pemberian, tapi aku mencari apa yang bisa ditambahkan pada your account, rekeningmu di surga. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus memang menerima persembahan, tapi yang menyukakan hatinya bukan persembahan itu, tapi keuntungan yang akan diterima oleh mereka yang memberi. Ya, itu yang bikin dia senang. Ini perlu kita perhatikan. Ini perlu gereja kita perhatikan. Ini perlu diperhatikan oleh setiap hamba Tuhan yang mungkin saja menerima bantuan-bantuan dari orang lain. Bukan pemberian itu sendiri yang menyukakan kita sebenarnya, tapi keuntungan melalui pemberian itu bagi si pemberi. Jikalau saya bersuka cita hanya karena pemberian yang diberikan pada saya menerima pemberian itu dengan egois. Tapi kalau saya bersuka cita karena itu mendatangkan keuntungan bagi si pemberi, maka saya bersikap bijak dan tidak egois di dalam memberikan atau menerima persembahan. Ini prinsip Paulus. Prinsip yang kedua adalah prinsipnya dalam menjalani kehidupan. Prinsip Paulus dalam menjalani kehidupan ini saya mau bagi lagi jadi beberapa bagian. Pertama, prinsip hidup Paulus adalah memuaskan dirinya dalam segala keadaan. Perhatikan ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata mencukupkan diri, mencukupkan di sini itu menggunakan kata Yunani autarkes, yang terjemahan harfiahnya bukan mencukupkan, tapi memuaskan. Maka terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini, saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Ingat, merasa puas tidak sama dengan mencukupkan diri. Karena orang bisa mencukupkan diri tanpa merasa puas. Contoh, kalau uang di tangan saya ini sangat sedikit, saya mau makan Kentucky, tidak cukup. Uang ini hanya cukup beli tempe. Saya realistis. Bagaimanapun juga uang saya tidak bisa pakai beli Kentucky. Hanya cukup pakai beli tempe. Maka saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yaitu beli tempe pakai uang saya. Dan hari itu saya makan tempe. Tapi pada waktu saya makan tempe, saya ngomel-ngomel sepanjang jam makan. Ya, saya merasa kok tempe dari dulu tempe. Berarti dia mencukupkan diri dengan tempe, tapi tidak puas dengan tempe. Maka mencukupkan diri tidak identik dengan merasa puas. Merasa puas. Paulus bilang bahwa dia belajar merasa puas dengan hidupnya. Saudara, mungkin karena penghasilan pas-pasan, saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi pertanyaannya, saudara puas dengan itu apa tidak? Kalau orang puas, pasti syukur naik. Tapi dia bisa mencukupkan diri tanpa puas, maka omelan terus yang datang. Melihat hidupnya,
melihat ekonominya, melihat keadaannya, melihat rumahnya, melihat semua yang dia punya. Dia menjadi tidak bisa bersyukur. Karena yang mau apa lagi harus diterima, harus dicukupkan. Tapi tidak puas. Di sini Paulus bilang, prinsip hidupnya itu adalah menjadi puas. Dengan merasa puas, maka dia tidak menjadi iri hati dengan orang lain yang lebih. Dengan merasa puas, maka dia tidak menyalahkan Tuhan atas sejumlah hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Paulus berusaha merasa puas. Ini prinsip hidupnya, merasa puas. Selanjutnya Paulus mau memperlebar masalah ini, bahwa dia puas itu bukan hanya sekedar dalam 1-2 aspek hidupnya, tapi dia puas dalam segala keadaan. Perhatikan ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Perhatikan tekanannya, dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saudara, sebenarnya juga perhatikan ayat itu dalam terjemahan NIV. Ya, di dalam NIV itu ada kata puas di sana. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku belajar rahasia untuk puas. Paulus belajar rahasia untuk puas. Nah, dari ayat itu kita bisa lihat bahwa Paulus berusaha untuk puas pada saat dia berada di dalam keadaan kekurangan dan kelaparan. Paulus belajar jadi puas dalam kekurangan, dalam kelaparan. Dan ini menunjukkan juga bahwa teologi kemakmuran pasti salah. Karena kalau Tuhan mau orang Kristen kaya raya, mengapa Paulus justru merasa puas di dalam kekurangan dan kelaparan? Pada waktu lapar, pada waktu berkurang, kekurangan, Paulus merasa puas. Pada waktu kita sudah bahas soal duri dalam daging, dia minta Tuhan sembuhkan dia, tapi Tuhan tidak sembuhkan dia. Lalu dia bilang, cukup sudah, kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Paulus bilang, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Berarti bahkan dalam keadaan sakit pun Paulus rasa puas. Banyak orang sakit tapi tidak puas dengan itu, menjadi marah dengan Tuhan, menjadi protes dengan Tuhan. Banyak orang kekurangan, marah, protes, iri hati dengan orang. Tapi seandainya kita punya rasa puas, kita tidak marah Tuhan, tidak iri hati dengan orang lain. Belajar menjadi puas dalam kekurangan dan lapar. Tapi Paulus juga bilang begini, bahwa saya juga merasa puas dalam kelimpahan atau dalam kenyang. Jadi bukan hanya puas dalam keadaan lapar dan kurang, tapi puas juga dalam keadaan limpah dan kenyang. Kelimpahan di sini bukan berarti Paulus pernah kaya raya. Tidak. Karena sebagai orang yang begitu rohani, tentu standar kelimpahannya itu berbeda. Dia bisa dapat uang sedikit saja, dia sudah anggap itu sebagai suatu kelimpahan. Tapi yang lebih penting di sini, dia belajar jadi puas pada waktu kelimpahan atau pada waktu kenyang. Dan saudara lihat ya, pada waktu kurang dan lapar dia puas. Pada waktu kenyang dan limpah dia juga puas. Belajar. Lapar dan kurang belajar jadi puas. Kenyang dan limpah belajar jadi puas. Itu berarti bahwa kenyang dan limpah tidak berarti keadaan yang lebih baik dari kurang dan lapar. Kenyang dan limpah tidak berarti kondisi yang lebih mudah dihadapi daripada kurang dan lapar. Orang yang kekurangan dan kelaparan punya masalah sendiri dengan hal itu. Tapi orang yang kelimpahan dan kenyang juga bisa punya masalah dengan hal
orang yang lapar dan kurang, mungkin kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, tidak bisa dia dapatkan. Itu membuat dia bisa menderita. Tapi orang yang limpah dan kenyang, penuh kelimpahan, bisa buat ini dan buat itu, bisa buat ini dan buat itu dengan duitnya. Termasuk dia bisa berbuat dosa dengan duitnya. Berarti orang yang kurang dan lapar itu ada masalahnya. Tapi orang yang limpah dan kenyang itu juga ada masalahnya. Selain itu, satu persoalan dari kelimpahan dan kekenyangan adalah semakin limpah, semakin kenyang, rasa tidak puas itu makin hebat. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Orang yang kekurangan, kelaparan bisa tidak puas dengan keadaannya. Tapi orang yang sudah kaya banyak duit bisa tetap tidak puas, bahkan lebih tidak puas lagi. Itulah sebabnya orang kaya selalu ingin kaya, selalu ingin kaya, selalu ingin kaya. Dan melakukan berbagai macam hal, dosa apapun asal bisa tambah kaya. Maka kurang dan lapar itu bisa membuat orang tidak puas. Tapi kaya dan kenyang juga bisa bikin orang tidak puas. Maka pada waktu kurang dan lapar, Paulus belajar jadi puas. Pada waktu kelimpahan dan kenyang juga dia belajar menjadi puas. Jadi dalam segala keadaan Paulus belajar jadi puas. Dan itu harus jadi teladan bagi kita. Belajar jadi puas. Kamu mungkin punya sejumlah kekurangan. Tidak seperti orang lain. Tapi maukah katakan, aku telah puas dengan hidupku sekarang. Tapi kalau kamu kaya dan kelimpahan, maukah kamu belajar puas dengan itu? Puas tidak berarti apatis. Puas bukan berarti kita tidak boleh berusaha lagi. Puas bukan berarti menerima keadaan dan menyerah. Tidak. Kalau bisa berjuang untuk lebih baik, berjuanglah untuk lebih baik. Tapi perasaan puas itu akan membuat kita belajar bersyukur pada Tuhan.